Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja. Ini saya akan memberikan tutorial akurat online untuk UD Embun Nusantara. Jadi, teman-teman yang sudah punya akun akurat online bisa langsung login. Ya, bisa langsung login di akunnya masing-masing dan kita akan membuat dari awal. Jadi, ini nanti bisa dibuat untuk referensi atau pembelajaran. Oke, langsung saja yang pertama yang perlu kita lakukan adalah kita klik tombol plus ini. Ini sudah saya buat, tapi ini untuk videonya masih belum ya. Ini sudah saya kerjakan, tapi untuk videonya belum. Jadi langsung saja kita klik data usaha baru, kita masukkan D Embun Jaya Video. Oke, dan usaha kita pilih order ya. Terus kita klik buat data usaha. Kita tunggu sampai prosesnya selesai, sampai muncul tampilan baru. Nah, seperti ini kita klik lanjutkan. Kita tunggu, tergantung dengan jaringan teman-teman semuanya. Kalau jaringannya cepat ya dia akan cepat juga. Oke, kategori kita sesuaikan di soal. Kategori kita sesuaikan di soal. Kategori kita pilih retailer ya. Terus ini metode persediaan rata-rata tanggal mulai sesuai yang ada di soal kita buat tanggal 1/1/2025. Oke. Ini untuk database-nya kita isi dulu ya. Kita klik lanjut, ini kita klik lanjut. Ini jangan sampai dicentang, ingat jangan sampai dicentang. Kita klik selesai. Kita tunggu. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, ini sudah mulai. Oke, sekarang kita akan mengimport ya, mengimport file Excel yang tadinya sudah kita siapkan. File Excel-nya sudah kita siapkan ini. Saya perbesar dulu. Mana ya? Embun, embun, embun. Nah, ini data Excel yang sudah kita siapkan. Terus untuk soal juga kita buka soal mana nih soalnya? Oh, soalnya ikut yang manual ya. Oke, ini adalah soalnya ya. Oke, ini soalnya. Nanti untuk soal kita nanti langsung ke dokumen transaksi ya. Untuk data-datanya, data-data Excelnya kan sudah ada, tinggal kita import terlebih dahulu. Oke, langsung kita import dulu. Jadi kita anggap bahwa untuk data Excel teman-teman sudah punya dan soal juga sudah punya. Nanti kita tampilkan untuk soal mulai dari dokumen transaksi. Oke, untuk telepon ini untuk mempersingkat waktu. Ini tidak saya isi untuk mempersingkat waktu. Ini sudah sesuai alamat ini biasanya ini. Jalan Manis Manja. Oke, Malang. Ini bisa disesuaikan dengan alamat yang ada di soal ya teman-teman ya. Karena ini biar mempersingkat waktu. Oke. Nah, sebelum kita lanjut import, kita lihat dulu untuk soal. Untuk soal itu kan ada yang namanya ketentuan umum. Jadi untuk ketentuan umum yang ada di soal ini itu harus kita sesuaikan dengan di akurat. Jadi untuk ketentuan umumnya salah satunya adalah pajak 12%. Ya, pajaknya 12%. Terus untuk
iki apa ini? Beban transport, FOB shipping point, dan syarat pembayaran menggunakan pajaknya 12% dengan DPP 11.12 dari nilai penjualan. Terus untuk syarat pembayaran mana ini syarat pembayaran? Syarat pembayaran. Nah, ini ada dua. Yang pertama N30, N per 30, yang kedua untuk penjualan 2/10 N per 30. Ini harus kita sesuaikan terlebih dahulu. Oke, langsung saja kita masuk ke menu perusahaan. Pajak kita sesuaikan dulu. Ini kita berbesar, kita berkecil. Oke, pajak kita sesuaikan yang sudah ada. Ini masih 11%, kita ganti 12%. Oke, setelah itu ini nanti juga kita ganti ya. Ini kan masih bahasa Indonesia ya. Nanti akunnya kan menggunakan bahasa Inggris. Oke, ini kita shift dulu. Terus kita ke syarat pembayaran. Kita buat karena di sini belum ada 2/10 N per 30. Ini 10. Ini 2. Ini 30. Ini kita buat 2/10 N per 30. Oke. Kita buat default. Oh, jangan-jangan. Kita buat seperti aja ya. Biar nanti bisa milih ya. Oke, ini karena untuk ini kan khusus buat apa penjualan ya. Jadi kalau pembelian kan kita pakai termin N per 30 ini. Oke, kita klik simpan. Sudah berhasil kita buat ini. Oke, kalau sudah kita close. Baru kita import. Kita ya import yang pertama adalah import daftar akun terlebih dahulu. Oke, kita masuk ke buku besar, akun perkiraan, kotak hijau, pilih tombol import, import dari Excel. Pastikan folder yang kita pilih ini memang benar-benar punyanya UD Embun Nusantara. Jangan sampai salah ya. Karena biasanya ini sering sekali salah. Dan nanti kalau salah, itu resikonya bisa saja nanti mengulang dari awal. Oke, ini dipastikan juga nama filenya itu juga ada tulisannya Embun Nusantara. Ya, jadi diingat-ingat. Oke, nomor satu, daftar akun. Oke, ini kita lanjut. Nah, ini konfirmasi import data ini harus kita centang. Jangan sampai tidak dicentang. Oke, klik lanjutkan. Kita tunggu. Harus berhasil semuanya. Ya, harus berhasil semua. Kalau tidak berhasil, kalau ada yang gagal berarti ya ada yang salah berarti. Oke, 58 data berhasil diimport. Kita cek dulu. Oke. Yang kedua, kita masuk ke tab persiapan data perusahaan, kita masuk ke barang dan jasa dan kita klik import data. Seperti biasa kita pilih barang dan jasa, sesuaikan namanya, nama filenya ya. Ini kan tidak urut ya. Kita sesuaikan nama filenya, barang dan jasa. Oke. Ini juga sama, jangan lupa dicentang. Kita tunggu harus berhasil semua. Oke. Untuk selanjutnya kita geser ke pelanggan. Kita import pelanggan. Pelanggan. Oke. Pelanggan kita juga klik centangnya. Lanjutkan. Kita tunggu. Nah, kalau semisal teman-teman lupa men-setting syarat pembayaran 2/10 N per 30, maka untuk info impor pelanggan ini nanti akan gagal. Ya, karena beberapa pelanggan itu menggunakan, atau semua pelanggan itu menggunakan syarat pembayaran 2/10 N per 30. Jadi harus kita setting terlebih dahulu untuk syarat pembayarannya. Import pelanggan selesai, kita geser ke pemasok. Kita import pemasok, langkahnya sama, pemasok. Oke, unggah, lanjutkan, jangan lupa dicentang, klik lanjutkan lagi, dan pastinya harus berhasil. Oke, nah kalau pemasok sudah selesai, baru kita masuk ke aset tetap.
Aset tetap ini kita harus buat terlebih dahulu kategori aset. Jadi untuk kategori aset ini kita sesuaikan dengan yang ada di soal, ya, yang ada di soal. Ingat, yang ada di soal. Karena di soal itu kan ada beberapa kategori yang harus kita masukkan ke sini. Oke, dan kategorinya ini harus sesuai ya, harus sesuai. Nah ini, yang pertama land, harus sesuai namanya. Oke, yang kedua building. Oke, yang ketiga vehicle. Oke, yang keempat equipment. Oke, nah dipastikan semuanya sudah masuk ya, empat ya. Kalau sudah bisa kita klik import aset tetap. Kita masuk ke menu aset tetap, terus aset tetap, kita atau kotak hijau, kita pilih tombol import, import dari Excel. Oke, untuk aset tetap, aset tetap, aset tetap. Nah, ini dia. Oke, kita tunggu. Oke, ini tidak ada centangnya ya, khusus aset tetap ya. Ini juga harus berhasil ya, harus berhasil. Harus berhasil. Oke, hasil import data. 7 data berhasil diproses. Nah, ini berdasarkan pengalaman ya, kalau semisal kategori aset tetapnya itu salah hurufnya, itu nanti ada yang gagal ini. Ya, proses importnya ada yang gagal. Kalau teman-teman nulis kategori asetnya salah. Semisal di sini equipment, teman-teman nulisnya equip pakai B atau kurang T, T-nya tidak ada. Equipment tapi tidak ada T, itu nanti juga akan berpengaruh. Jadi pastikan untuk kategori aset sudah sesuai dengan yang ada di soal. Oke, ini sudah, terus import juga sudah. Sekarang kita cek neraca indeks kontrol. Nah, ini kita apa dulu? Proses akhir bulan. Kita proses akhir bulan, oke. Nah, karena kemarin tadi mulainya 1 Januari, terus ini untuk neracanya ini kita menggunakan bulan November, berarti ini yang kita proses adalah bulan November 2025. Oke, kita klik simpan. Oke, sudah. Baru kita cek neraca indeks kontrol. Oke, neraca indeks kontrol per tanggal 30/11/2025. Oke, ini dia. Sudah kita cek. Oke. 2692 sekian sekian. Oke, untuk neraca indeks kontrol sudah. Setelah ini baru kita masuk ke dokumen transaksi. Oke, kita ini close dulu. Kita masuk ke dokumen transaksi. Dokumen transaksi. Jadi untuk data-data yang ada di soal ini bisa diabaikan ya, karena kita akan prosesnya import. Jadi harus harus sesuai data yang ada di Excel. Jadi ini kita abaikan. Oke, langsung saja kita lanjut di dokumen satu. Bukti pengeluaran kas bagian gaji dan upah dengan jumlah 19.478.400. Oke, kita masuk ke, karena ini bukti pengeluaran kas, kita masuk ke menu kas dan bank, pembayaran, kas dan bank, tanggalnya 1/25. Oke, nomornya juga kita masukkan BKK 12/1. Oke, sudah. Itu yang pertama. Yang pertama adalah gaji karyawan, pembayaran gaji. Apa ini? Yang pertama bisa dilihat
Di situ kan di soalnya kan ada beberapa beberapa eh, soal, ada beberapa keterangan dan itu harus kita masukkan semuanya. Oke, yang pertama wage and salaries expense sebesar 20.290. Oke, kita klik lanjut. Terus yang kedua BPJS expense, BPJS expense, BPJS expense di soalnya itu ini 75 ini 750 Oke. Terus yang ketiga itu income tax payable. Income tax payable sebesar 400. Nah, ini income tax payable. Income tax payable. Oke, 405.800. Oke. Terus yang ketiga kita masukkan dulu ya, kita masukkan dulu. Nanti kan ada yang perlu dimin. BPJS payable. BPJS payable sebesar 1 juta. Nah, yang paling bawah sendiri nih, BPS payable. Kita utang BPJS 1156530. Oke, terus yang terakhir cash in bank. Cash in bank berarti kan ini ya. Oke, karena ini kan jumlahnya 19 juta, berarti ada yang harus kita minuskan. Oke, yang perlu kita minus yang pertama ini. Oke, yang kedua ini. Nah, ya. Jadi nilainya ini di bawah ini disesuaikan dengan jumlah kas yang dibayar. Nah, ini jadi seperti itu. Oke, geser ke info lainnya. Nomor cek ada DC CP 12 strip 001. Penerima bagian padang gaji bagi pembayaran gaji dan lain-lain. Disesuaikan ya, untuk catatannya disesuaikan sendiri ya. Oke, kalau sudah kita klik simpan. Kita lanjut dokumen yang kedua. Bukti BKM masuk dari pelunasan hutang UD Sejuk. UD Sejuk itu termasuk apa itu? Customer ya, berarti masuk ke penjualan, penerimaan penjualan. Karena ini pelunasan hutang. Oke. Kita pilih nama customernya adalah UD Sejuk. Oke, ini bank, desain bank. Ini BKM 12 1 tanggal bayar 02/12/2025. Oke, kita klik ambil karena kita apa ini? Pelunasan hutang ya dari UDSJ. Kita klik ambil, kita pilih faktur yang dilunasi harus sesuai ya. Tanggal 30. Oke, kita klik lanjut. Nah, ini kan nominalnya kan 93 juta sekian-sekian. Nah, di sini itu kan 94. Jadi ini itu mendapatkan diskon potongan pembayaran atau pembayarannya si UDSJ ini mendapat diskon 2/10 N/30 karena utangnya tanggal 30, pembayarannya tanggal 2. Jadi belum melewati 10 hari setelah hutang atau setelah transaksi. Jadi harus kita kasih diskon sebesar 2%. Nah, caranya kita langsung klik di sini saja. Ini ada informasi diskon, kita klik. Nah, ini kita cari akun diskonnya, sales diskon. Oke, ini sudah ada saran 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 apa namanya? Nominal. Oke, ini sudah terhitung otomatis. Setelah ini kita klik lanjut. Nah, kalau sudah kita pastikan nominalnya sudah sesuai. Oke, sudah sesuai ya.
Nah, udah sesuai. Terus kita klik info lainnya. Ini kita pilih transfer bank, keterangan apa? Pembayaran utang dari Bude Sejuk. Gini. Oke, ini belum kita putar ya ini ya. Kelupaan. Nilai pembayaran kita putar ser. Nah, dipastikan ini sudah semuanya ya. Sudah sama semuanya, baru kita klik simpan. Oke, dokumen yang ketiga. Faktur pajak. Faktur pajak. Embun Nusantara pembeli barang pajak itu toko Karosima. Nah, ini faktur pajak apa ini? Pembelian ya. Oke, kita pembelian apa penjualan? Oke, langsung saja kita masuk ke menu penjualan. Kita pilih faktur penjualan. Kita cari nama pelanggannya toko Karosima. Tanggalnya kita sesuaikan tanggal berapa nih? 04. Oke. Faktur penjualan kita sesuaikan FPC garing 12. Oh, FPC keliru strip 12 garing 1. Ini sudah tanggal sudah kita masukkan nama barangnya. Yang pertama Winix. Yang pertama Winix sebanyak 10 unit dengan harga 6599 6599 Cirolo. Oke, kita klik lanjut. Yang kedua, Boneko. Oke, kita klik 15 unit. Terus untuk harga barangnya 4679 4679 Cirolo. Oke, kita klik lanjut. Ini sudah. Sudah. Nah, kita akan menggunakan pajak sebesar 12% DPP 1112. Oke, jadi perlu kita atur juga itu ya di sini ya. Ini sudah keterangan ini penjualan barang kepada toko Karosima. Oke, ini kita ganti. Ini sudah faktur pajak. Ini kita ganti DPP nilai lain. Oke, ini biar cepat ya. Ini cepat nomor faktur pajak ini di sini aja ada. Kalau mau dimasukkan juga dimasukkan. Oke, biar cepat saja ini. Langsung ini shipping point. Oke, ini enggak ada. Nah, ini kan pajaknya kan belum kita setting ya pajaknya ya. Ini kita klik tombol persennya. DPP 100% kita ganti DPP 1112. Kita klik lanjut. Pastikan untuk nominalnya sudah sesuai. 14 mana nih? 14 979 250. Oke, 136. Nah, udah sesuai. Kalau sudah sesuai bisa kita klik simpan. Oke, lanjut di dokumen keempat. Apa gitu? Bukti voucher kas kecil ini berarti. Pembelian perlengkapan kantor. Oke, langsung saja kita masuk ke menu kas dan bank. Pembayaran, kita pilih petty cash. Kita sesuaikan tanggalnya 05/12/2025. Oke, nomor buktinya VC12-1. Nah, ini kan kita beli kertas berarti termasuk apa itu? Termasuk apa? Perlengkapan kantor. Berarti masuk ke akun office supplies sebesar. Nah, ini totalnya itu ya 855.500. Jangan sampai salah memasukkan total. Ya, di sini ada 855 karena bayarnya kan pakai uang 900 ya. Ini kembaliannya. Jadi nggak berpengaruh itu. Oke, kalau sudah seperti ini kita klik lanjut.
Kita kita isi, ini nggak ada. Ini Royal ATK. Oke, catatan pembelian perlengkapan. Oke, kalau sudah kita pastikan sudah, nominalnya juga sudah, kita klik simpan. Oke, kita cek dulu. Oke, lanjut lanjut dokumen 5. Dokumen 5, nota kredit. Nota kredit ini berarti retur ya, retur dari dokumen 3. Oke, kalau retur kita langsung masuk ke menu penjualan tadi, kita pilih retur penjualan. Kita cari toko Karosima, ini punyanya toko Karosima ya, ya. Tanggal 06 12 2025. Oke, nomor retur SR strip 12 garing 1. Oke, yang diretur kita ambil dari faktur. Oke, sudah ada. Kita klik ambil. Kita pilih yang diretur itu. Oh, ada. Dua-duanya ada. Oke, jangan lupa untuk kuantitasnya kita ganti sesuaikan dengan yang ada di soal. Untuk Winix itu satu, yang diretur satu, jadi kita ganti satu. Sedangkan untuk boneko yang diretur itu dua, kita ganti dua. Oke. Nah, kita sesuaikan ya. Nominal sudah 17, 712, 270. Ini juga 270. Ini juga. Oke, sudah. Kita geser ke info lainnya. Ini sudah retur penjualan. Oke. Oke, kalau sudah kita klik simpan. Hmm. Oke. Lanjut dokumen 6. Nota kontan. Nota kontan itu adalah penjualan atau pembelian secara tunai. Ini penjualan kepada William. Oh, ini berarti pelanggan tunai ya. Berarti kalau pelanggan tunai non pelanggan yang sudah masuk di daftar, berarti kita buat baru. Oke, kita masuk ke penjualan, kita masuk ke pelanggan dan kita buat nama pelanggan tunai, pelanggan umum. Oke, ini ya. Pelanggan umum terus ID-nya kita buat C005. Oke. Sudah, kita geser ke sini, geser ke sini. Oke, langsung saja kita klik simpan. Nah, lanjut kita masuk ke penjualan, menu penjualan, terus faktur. Jadi untuk penjualan tunai itu pencatatannya ada dua kali ya, atau dua langkah ya. Oke, yang pertama kita ambil pelanggan tunai, tanggal 8. Oke, terus nomor faktur kita juga isi BKM. Oke, ini sudah. Kita masukkan yang pertama namanya boneko. Cuma satu ya barangnya. Sebanyak 10 ya. Banyak sekali. Oke, sudah. Terus ini info lainnya. Oh, harganya belum. Harganya belum. Depan. 4679. 4679. Cirolo. Oke, sudah. Info lainnya. Nomor PO ada. Tidak ada. Alamat itu. Jalan Setoyo. 11 Malang. Penjualan tunai kepada Tuan William. Oke. Copy shipping point. Oke, sudah. Ini kita sesuaikan. Ini berarti pajaknya belum. Kita ganti DPP 12. Klik lanjut. Ini tipe transaksi, faktur pajak. Ini DPP 12. Oke. Pastikan ini sudah sesuai. Yang 46, 790, 5146. Nah, ini ada rabat. Rabat itu termasuk diskon ya. Bisa kita masukkan di sini atau bisa kita masukkan di sini ya. Oke, untuk ini kita masukkan di sini nggak apa-apa, di sini nggak apa-apa. Oke, kita pilih di sini.
haknya 1%. Sama saja ya. Oke, ini sudah 5095431. Oke, 51. Nah, 17, ya, oke, sudah sesuai semuanya. Pastikan ya sudah sesuai ya. Kalau sudah sesuai, bisa diklik tombol simpan. Oh, sorry, ini kan nota kontan ya. Seharusnya kan harus kita bayar. Nah, ini ada pemberitahuan nih, NIK harus diisi. Nah, ini NIK. Oh, ini kita kita 1 2 3 4 5 saja ya, biar enak. Oke, karena ini penjualan tunai, sorry ya, karena ini penjualan tunai, jadi harus kita proses. Jadi jangan disimpan terlebih dahulu, tapi harus kita proses ya, kita proses. Kita klik pembayaran, tunggu sampai menu eh, baru muncul. Nah, seperti ini, penerimaan penjualan. Oke, ini kita terima ke cash in bank. Oke, ini kita samakan BKM 12/2. Oke, tanggalnya kita sesuaikan tanggal 8. Oke, ini sudah kita putar. Sudah sama Pak Anda ini. Oke, sudah sama ya. Ini info lainnya kita isi. Ini tunai, keterangan ini penjualan tunai Tuan William. Oke, kalau sudah kita klik simpan. Pastikan sudah ya, kita klik simpan. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau penjualan tunai itu harus di input atau 2 kali langkah. Dokumen 6 selesai, kita lanjut dokumen 7. Pembayaran listrik, air, dan internet. Oke, langsung saja kita masuk ke menu pembayaran atau menu kas dan bank. Klik pembayaran. Ini menggunakan cash in bank. Tanggal 9. Oke. Nomor rekening PKK 12/2. Oke. Yang pertama, ayo apa itu? Listrik, air, apa sih? Listrik, air, telepon, internet. Jadi elektrik, elektrik. Nah, kita masukkan nominalnya 29 26 26 93 570 ya, benar ya? Ini ya. Lanjut. Terus yang kedua BPJS bulan November. BPJS berarti apa? BPJS payable, utang BPJS. BPJS. Utang BPJS. BPJS payable sebesar 1156530. Oke. Kita klik lanjut. Nah, ini sudah ya, pastikan ya. Nominalnya juga sudah sesuai. Info lainnya ini kita isi CP 12 002 penerima PLN PDAM Telkom B dan BPJS. Catatan pembayaran apa itu? Listrik dan lain-lain. Ini sesuaikan dengan yang ada. Untuk keterangan sesuaikan dengan yang ada di sini ya, keterangannya. Biar lebih mudah untuk mengidentifikasi. Oke, kalau sudah sesuai kita bisa klik simpan. Oke, lanjut dokumen 8. Dokumen 8 ini adalah pajak. Ya, ini adalah laporan pajak, pembayaran laporan pajak. Jadi masih di sini. Terus kita menggunakan cash in bank. Ini tetap masuk ke menu kas dan bank, terus pembayaran ya. Oke, kita masuk sini cash in bank karena ini transfer kalau nggak salah ini. Ini biaya transfer bank BCA. Oke, ini pajak PPh pasal 21. Berarti akunnya income tax. Income tax apa? Payable. Income tax payable. Oke, nomor bukti harus diisi. Nomor bukti harus diisi di PKK 12/3 income tax payable.
Oke, nominalnya sebesar 405.405.800. Oke. Nah, pastikan sudah ya. Oke, income tax payable. Oke, info lainnya penerima ini Direktorat Jenderal Pajak, pembayaran pajak, pembayaran PPh pasal 21. Oke, sudah, pastikan sudah. Kalau sudah bisa diklik simpan. Oke, yang kedua. Oh, yang kedua. Oke, lanjut dokumen 9. Nah, sama ya, dokumen 9 ya. Ini juga pembayaran pajak, tapi ini pajak final ya. Tapi ini pajak final. Kalau tadi kan income tax payable, kalau ini nanti menggunakan akun income tax expense ya. Oke, langsung saja kita pilih cash in bank. Tanggalnya berapa nih? Tanggal 12. Oke, nomor bukti BKK 12 strip 4. Oke, ini berarti income tax. Nah, bawah sendiri ya, income tax expense. Oke, nominalnya 1.092.745. Oke, pastikan sudah sesuai ya, pastikan sudah sesuai. Penerima Direktorat Jenderal. Oke, catatan pembayaran PPh final. Oke, sudah. Bisa dipastikan nominalnya sudah sesuai. Kalau sudah sesuai bisa diklik simpan. Oke, lanjut dokumen 10 faktur pajak. Faktur pajak. Oke, faktur pajak ini pembelian ya, pembelian. Jadi kita membeli ini. Nah, ini ada tambahan jasa pengiriman. Jadi untuk poin yang ketiga jasa pengiriman ini kita tambahkan di barang dan jasa ya. Kita klik persediaan, terus kita pilih barang dan jasa. Di sini kita kasih jasa pengiriman, namanya jasa pengiriman. Terus sudah ini kode barangnya berapa itu? 000. Oke, ini punya jasa. Oke, satunya enggak ada. Kita geser ke sini. Ini PPN-nya jangan lupa di setting PPN. Oke, kalau sudah bisa diklik simpan. Oke, barang dan jasa sudah ini kalau ada konfirmasi seperti ini kita klik lanjutkan saja ya. Nah, sudah barang dan jasa dengan nama jasa pengiriman sudah kita buat. Lanjut kita masukkan transaksinya ke menu pembelian karena ini adalah pembelian barang. Oke, PT Milenial. PT Milenial tanggalnya tanggal berapa ini? 14. Oke. Nomor formnya, nomor buktinya berapa nih? Nomor bukti FPB 12, FPB 12 step 1. Oke, kita cari nama barangnya yang pertama Winix. Winix sebanyak berapa ini? 30 unit. 30 unit dengan harga 5649. 5649 Giro lu. Benar ya? Oke. Yang kedua, Boneko. Boneko sebanyak 50 unit. 50 unit dengan harga 3179. Ciro lu. Oke, lanjut. Yang ketiga, jasa pengiriman. Dengan harga 500.000. Ciro lu. Nah, kenapa kok ini kita masukkan ke daftar persediaan barang dan jasa? Jadi untuk jasa pengiriman ini kan ada pajaknya ya. Jadi nanti kalau tidak kita masukkan ke barang dan jasa nanti tidak kepotong pajak atau hasil akhirnya nanti itu akan berbeda.
Nah, ini kan ada pajaknya sebesar 36. Nah, ini sudah include dengan jasa pengiriman. Coba kita rubah pajaknya ini. PPN 12% ini kita ganti 11,12. Nah, 36.181.800. Nah, sama toh? Karena jasa pengiriman ini juga terhitung pajak. Kalau kita sendirikan, nanti pajaknya tidak terhitung dan nominalnya ini akan berbeda. Oke, lanjut. Ini nomor fakturnya ada pada ini. Kita samakan dengan di transaksi FPB 12-1. Oke, ini pembelian dari PT Milenial. Oke, ini kita ganti DPP nilai lain. Sudah FOB-nya, saving point. Oke, sudah ya. Terus bikin naik 30 sudah. Nah, kalau sudah, ya sudah ya. Pastikan sudah sesuai, bisa diklik simpan. Oke, lanjut. Kita cek dulu. Menitnya kita cek dulu. Oke. Kita lanjut dokumen 11. Dokumen 11 pembayaran hutang nomor faktur sekian dari PT Milenial. Oke, pembayaran hutang berarti masuk ke menu kita membayar. Oke, pembelian, langsung pembayaran, pembelian. Karena kita membayar ke PT Milenial. Milenial menggunakan cash in bank. Nomor bukti kita masukkan nomor buktinya BKK 12 strip 5. Oke, tanggal berapa lagi? 15/12/2025. Oke, kita klik ambil. Kita pilih faktur yang sesuai F324, F324. Oke, ini ya yang kita centang ya. Oke, kita klik lanjut. 76818660. Oke, kita klik putar. Ya, sesuai. Lainnya ini transfer. Oke, ini pembayaran utang ke PT Milenial. Nah, sudah. Kalau sudah sesuai, bisa kita klik simpan. Oke, lanjut. Dokumen 12. Nota kredit. Ini berarti pengembalian penjualan, ya, Milenial kepada Intermart nota kredit. Oke, ini adalah rektur pembelian. Oke, lanjut kita masuk ke pembelian, kita pilih retur pembelian, kita pilih milenial. Oke, tanggalnya kita ganti 16. Oke, nomor returnya PRN 12-1. Oke, ini kita cari, sudah ya retur dari faktur. Oke, kita cari CES FPB ini, benar ya, Bonico. Oke, PP, terus kita ambil yang diretur itu yang boneko sebanyak 3. Berarti jangan dicentang semuanya, yang dicentang hanya boneko. Klik lanjut, kita edit kuantitasnya menjadi 3. Klik lanjut. Oke, kita sesuaikan sudah sama apa belum. Oke, sudah. Ada info lainnya, terangan retur pembelian. Sudah, ada ya. Oke, kalau sudah bisa diklik simpan. Oke, lanjut. Dokumen 13. Oke, dokumen 13. Ini sedikit panjang lagi nih. Bukti setoran. Nah, ini ada keterangannya ya. Ini bisa dibaca ya. Bukti setoran. Oke, untuk dokumen 13 ini masuk ke mana ini? Dokumen 13 tanggal berapa lagi? Tanggal 18. Ayo kira-kira mana? Masuk ke menu. Aduh, ini apa lagi? Penerimaan pembayaran jasa servis, pendapatan jasa servis. Berarti masuk ke menu kas dan bank.
penerimaan. Oke, di sini kita pilih apa ini? Cash in bank. Oke, nomor putih BKM 12-3. Oke, tanggalnya kita sesuaikan tanggalnya tanggal 18. Oke. Nah, yang pertama, service income ya, pasti ya. Service income sebesar berapa itu? 15 unit dikalikan 175.000. Ayo dikalikan. 15 unit dikalikan 175.000. Ketemu berapa? Ketemu 2625. Ya benar. 25. Nah, gini ya. Bisa dihitung ya. Dihitung sendiri ya. Oke. Yang kedua, kita masukkan lagi. Di situ ada PPN. Ada PPN apa itu? 288. 288.750 PPN 12%. Berarti VAT out. Oke. VAT out kita cari VAT out sebesar 28750. 750. Oke. 288 bos. Nah, ini ya. Oke, terus yang ketiga. Yang ketiga adalah tax income tax expense karena dipotong. Jadi income tax expense dipotong secara langsung. Berarti min 13.125. Oke. Just oke, dipastikan nominalnya sudah sesuai 2.906.25. Oke, sudah. Info lainnya, ceknya nggak ada ya. Wadah. Bisa ditulis ya ceknya ya, 614 sekian sekian. Sekian sekian. Pemberi tanggal cek. Dicek apa lagi? Oh, enggak nih. Apa lagi? Sesuai. Pemberi Erlangga Saputra. Oke, catatan pendapatan jasa servis. Oke, sudah. Bisa dipastikan nominalnya sudah sesuai. Kalau sudah sesuai bisa diklik simpan. Oke, lanjut. Dokumen 14 bukti pengeluaran kas Bank BCA 3. Nah, pembayaran angsuran pokok. Ini berarti pembayaran. Masuk ke menu kas, kita pilih pembayaran, kita akan membayar angsuran pokok. Berarti menggunakan kas in bank. Oke, tanggalnya tanggal 20. Oke, nomor buktinya BKK 16, BKK 12-6. Oke, yang pertama pembayaran berarti angsuran berarti termasuk apa loan-loan. Kita cari loan. Akunnya apa ini? Bank BCA loan ternyata. Senilai 3125 Cirolu. Oke. Bunga pinjaman berarti bank service charge. Benar ya? Benar gak? Bunga pinjaman bukan dong. Apa? Bunga pinjaman itu interest revenue. Nah, interest revenue. Kok interest revenue? Expand. Sorry, 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 sorry. Beban. Nah, beban kok. Interest expand. Interest expand. Nah, interest revenue kan pendapatan bunga. Nah, interest expand ini beban bunga. 750 kilo lu. Oke. Pastikan nominalnya sudah sesuai. Terus kita geser ke info lainnya. Nomor cek ada. Oke, penerima Bank BCA. BCA. Oke, catatan pembayaran angsuran. Oke, kalau sudah sesuai, datanya sudah sesuai dengan soal, bisa kita klik simpan. Oke, cek dulu. Oke, kita lanjut dokumen 15 faktur pajak lagi nih. Apa ini? Avanza penjualan berarti ini. Harga jual penjualan
Avanza, penjualan mobil Avanza. Berarti kalau ini masuk di kalau di akurat ini masuk di disposisi aset ya, disposisi aset. Jadi ini kita catat nanti di akhir tanggal 31 Desember ya sebelum penyesuaian. Oke, kita lewati dulu dokumen 16. Dokumen 16 ini pembayaran PPN kurang bayar. Berarti pembayaran PPN kurang bayar. Berarti kita lihat saldo VAT out VAT in-nya. Nah, kita lihat saldo VAT out VAT in-nya. Kalau di sini sudah ada nominal 35.750. Berarti ini adalah yang kita bayarkan. Berarti kita cari VAT in-nya. VAT out kita lihat di mana? Di neraca VAT out. Itu berapa VAT out? VAT out 891. 100 ya ini ya 89 100 dikurangi VAT in. VAT in-nya 533 350 nanti hasilnya yang ada di soal tadi ya. Jadi eh, VAT in kita masukkan ini, VAT out kita masukkan ini, VAT in kita masukkan ini, sisanya adalah cash in bank. Oke, langsung saja. Oke, kita masuk ke menu pembayaran cash in bank. Tanggal berapa lagi? 4. Tanggal 24, nomor bukti PKK 12 step 7. Oke. Nah, ini kan otomatis yang apa namanya? Cash in bank ya. Jadi yang pertama kita cari adalah VAT out. VAT out sebesar 8 berapa tadi? 89.100. Ya, 89.100 juta zero loh. Oke. Nah, terus yang kedua VAT in. VAT in berarti berapa tadi? Atau bisa dikurangkan 89 dikurangkan 35. Berarti 53 ke 50 Ciro lu. Oke, kita min ya. Nah, kita min. Jadi nanti hasilnya di sini sesuai dengan yang ada di soal nominalnya 35750. Oke. Info lainnya, nomor cek ada tidak ada penerima Direktorat Pajak, Direktorat Jenderal Pajak. Oke, catatan pembayaran PPN kurang bayar. Oke, November 2025. Oke. Sudah ya, pastikan sudah nominalnya sudah sesuai. Kalau sudah sesuai bisa kita klik simpan. Oke, lanjut. Transaksi 17. Nah, transaksi terakhir ya sebelum sebelum apa? Penyesuaian. Oke, transaksi 11 ini adalah pendapatan atau penerimaan sewa gudang kantor. Berarti kita masuk ke menu penerimaan kas dan bank, pilih penerimaan. Oke, ini kita pilih cash in bank, tanggalnya kita sesuaikan 26. Oke, nomor buktinya BKM 125 tab 5. Oke, itu yang pertama, pendapatan sewa gudang kantor. Kita cari akunnya. Akunnya apa? Sewa gudang, building, rental revenue. Oke, ada, ternyata ada. Sebesar 10.600 Ciro loh. Kurang satu. Oke. Terus yang kedua, ada pajak. Pajak, PPh pasal yang dipotong. Oke, pajak kita masukkan. Berarti VAT out ya 1.160.000 ini berarti masuk di income tax payable. Income tax payable. Kita oke dulu. Income tax, income tax apa ini? PPh pasal yang dipotong expense toh beban kok. Ah, income tax expense 1060 Ciro lu.
Oke. Oke, income tax expense ya. Terus yang PPN 12% ini berarti PPN 12% masuk ke VAT out. VAT out sebesar 1166 Ciro lo. Men. Oke, bener ya. 10 mending. 10 7 Oke, uang sebanyak 10.706.000 rupiah. Berarti yang dimin yang mana nih? Bukan yang ini ya. Yang dimin itu potongannya langsung. Expand ini loh, expand. Yang dimin, expand, potongan soalnya. Oke, 10.706.000. Nah, udah sesuai ya. 10.706.000. 10.706.000 rupiah. Oke, jadi disesuaikan dengan nominal uang yang dibayarkan, yang diterima dari potongan-potongannya. Oke, kalau sudah sesuai, kita pilih info lainnya, kita masukkan nomor cek tidak ada, pemberi UD Buana, catatan penerimaan, apa itu? Sewa gudang. Oke, kalau sudah sesuai, bisa kita klik simpan. Oke. Nah, ini untuk tadi yang terakhir apa tadi? Disposisi aset ya. Nah, ini disposisi aset ini. Ini belum kita masukkan ini penjualan Avanza. Nah, untuk disposisi aset ini kita langsung masuk ke aset tetap. Terus di sini ada menunya disposisi aset tetap. Oke. Kita pilih aset yang akan kita jual, Avanza. Oke. Nomornya berapa ini? Nomornya BKM 12 strip 4. Oke. Tanggal 31. Oke. Jumlah kontak 1, akun laba ruginya berarti apa? Akunnya. Kalau penjualan aset tetap berarti akunnya apa? Apa? Gain? Ada gain? Ada disposal of fixed asset. Oke, sudah ini penjualan aset tetap. Nah, aset dijual ya. Harganya berapa itu? 154 Cirolo. Akunnya adalah cash in bank. Penerimaan. Oke, sudah dipastikan sudah, semuanya sudah, disposisi asetnya sudah. Oke, kalau sudah bisa diklik simpan. Oke, jadi dokumen transaksi sudah selesai, kita lanjut ke penyesuaian. Penyesuaian kita buka dulu soalnya. Penyesuaian kita buka dulu soalnya berarti manual 3. Bentar. Penyesuaian. Nah, ini dia. Penyesuaian. Oke, penyesuaian sudah. Terus mana nih? Oke, kita langsung masuk ke penyesuaian. Untuk penyesuaian kita masuk ke menu jurnal umum ya. Jurnal umum itu letaknya di menu buku besar. Buku besar, di buku besar ini terus jurnal umum. Oke, yang pertama. Yang pertama ini dipastikan teman-teman sudah menghitung ya. Jadi ini kita fokus ke langkah-langkahnya saja ya. Oke, yang pertama, bukti memorial yang pertama kita isi. Loh. Oke, nomor jurnal kita BM 12/1. Oke, yang pertama
Traktir marketing konang, sekian. Dadadadadadat. Kita masuk yang pertama. Berarti akunnya yang pertama. Dan cash in bank. Cash in bank sebesar 1.250.000. Itu untuk pendapatan bunga sebelum dipotong pajak. Berarti cash in banknya dikurangi ini. Itu nanti ketemu berapa? Berapa? 925. Nah, 925 ini dari 1.250 dikurangi 250 dikurangi 75. Oke, yang kedua. Yang kedua itu adalah income tax expense. Income tax expense. Ini juga debit sebesar 250. Zero lu. Oke. Yang ketiga, apa itu? Bank service charge. Biaya admin 75. Masih di debit. Zero lu. Dah, terus yang ketiga, apa itu? Interest revenue, pendapatan bunga. Interest revenue, pendapatan bunga. Oke. Berapa ini? Berapa nih? Interest revenue 1.250.000. Bentar, ini sudah cash in bank-nya sudah. Interest revenue-nya 1.250 loh. Saya ini nggak bodoh ya. Cash in bank 9.250. Oh, 900 bos, kakek bos. Ini kilo. Kakek bos. Aduh. Nah, makanya kok ora podo. Nah, yang ini loh, agak teliti iki. Cash in bank 900. Oke, sudah. Ini keterangan berarti penyesuaian satu sudah. Kita klik simpan. Pastikan sudah benar ya. Kita klik simpan. Oke, yang kedua. Dokumen yang kedua. Ini yang kedua persediaan barang dagangan sama dengan kata persediaan persediaan akhir. Oke. Yang kedua berarti kita masuk akun Office Supplies Expand. Oh, nomor harus diisi. BM 12-2 31/12/2025. Oke, yang pertama Office Supplies Expand sebesar 78 sebesar berapa? 7843.500. Ini dilihat di neracanya ya, dilihat di neracanya. Jadi nanti ketemunya berapa. Nah, ini saya rasa teman-teman sudah menghitung. Jadi kita lanjut saja. 7843 ini oke. Ini terus yang kedua office supplies sama oke. Yang kedua persediaan akhir sudah. Nah, ini ya persediaannya sekian ini kita lihat di apa namanya neracanya berapa nanti dikurangkan ini ya. Oke, langsung beban asuransi. Beban asuransi berarti insurance expense. Insuran 2350. Yo, oke. Terus insurance expense, terus mari ngono prepaid insurance. Prepaid insurance sama ya seperti ini ya. Oke, sudah. Setelah itu kita masuk ke taksiran kerugian piutang. Taksiran kerugian piutang. Jadi untuk taksiran kerugian piutang itu akunnya adalah bad debt expense. Nah, untuk hitungannya bisa dihitung sendiri ya, 4,3% dari saldo piutang di akhir periode. Saldo piutangnya dicek di akhir periode dikalikan 4,3%. Ketemu berapa? Ketemu 434.
145. Oke. Terus cadangan kerugian piutang berarti allowance. Nah, ini kayak sama. Oke. Nah, seperti ini ya. Sudah sesuai. Kalau sudah sesuai, sudah hitungannya sudah sesuai, kita ke info lainnya. Ini berarti kita kasih keterangan penyesuaian 2. Ini saya yakin teman-teman sudah menghitung ya. Jadi saya anggap nominalnya sudah benar semuanya dan bisa kita klik simpan. Oke, bukti memorial yang ketiga atau yang terakhir. Wow, banyak sekali. Yang ketiga, oke. Yang pertama listrik, telepon, air, dan bulan Desember sekian, 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 sekian. Oke, langsung saja kita masukkan. Langsung saja kita masukkan. Oke, nomor bukti PM12-3. Oke, yang pertama. Yang pertama itu listrik air, berarti masuk ke electric water expand sebesar 36 berapa itu? 3637. Zero tuh. Tuh, 3637. Zero tuh. 3637. Oke. Pada apa? Terhutang Januari, bulan Januari berarti beban payable expense, utang beban. Utang beban, apa per utang beban? Ah, ini expense payable. Oke, oke, yang pertama sudah ya. 3637. Yang kedua, beban gaji dan upah. Oke. Berarti masuk ke akun yang pertama wage and salaries expense, beban gaji, wage and salaries expense sebesar 20 29290. Ciro lu. Oke, sudah ya. Oke. Terus yang kedua BPJS expense. BPJS expense sebesar berapa itu? 750. 750 730. Oke, dia masih di debit. Yang ketiga, income tax payable. Income tax payable sebesar 405. Ya, 405. 405. Posisinya di kredit ya ini ya. 800. Oke. Yang keempat. Apa lagi? Yang keempat, BPJS payable 1156. BPJS payable 1156. 1156. 1156 530. Oke, lanjut. Yang kelima apa lagi? Expand utang, enggak utang kilo. Gaji yang masih harus dibayar. Apa ini? Masuk apa nih? Expand payable, expand payable, expand payable 19478. Oke. Nah, jadi seperti ini ya. Untuk nomor 2 sudah 9. Oke, sudah. Nah, untuk nomor 3 ini kita lewati karena ini bisa kita lakukan di proses akhir bulan. Jadi nomor 3 kita lewati, langsung saja kita nomor 4. Nomor 4 ini berarti peredaran bruto bulan Desember sekian juta dikalikan 0,5 terus dikurangi ini. Ya. Jadi ini dikalikan 0,5 dikurangi 13 ini. Oke, berarti ketemu berapa? Itu sendiri ya. Ya, ketemu berapa? Nah, untuk
Akunnya berarti masuk ke income, tax, expense. Yang pertama sebesar nilai yang ketemu, nilainya berapa? Ketemunya 911,529 ya. Silakan dihitung ya. Nah, dihitung ya. Jadi cara hitungnya di sini. 184 ini, 184 juta ini dikalikan 0,5%, terus dikurangi ini. Oke, kita lanjut. Income tax expense, terus yang kedua berarti income tax payable. Income tax payable. Oke, jadi sudah seperti ini. 25.586, 2589, 259. Oke. Ini sudah, pastikan nominalnya sudah sesuai ya. Kita pilih ke info lainnya. Ini kita isi penyesuaian penyesuaian berapa? 3. Oke, kalau sudah bisa kita klik simpan. Oke, yang terakhir ini, yang ketiga ini kita proses akhir bulan. Oke, kita proses akhir bulan, perusahaan, proses akhir bulan. Jadi proses akhir bulan itu dilakukan 2 kali ya. Yang pertama itu tadi di bulan November dan yang kedua di bulan transaksi bulan Desember. Oke, oke sudah. Sekarang kita cek, kita cek laporan keuangan, laba rugi standar. Kita mulai tanggal mulainya berarti 01/01/2025. Terus ini berakhir 31/12/2025. Oke, sudah. Kita klik tampilkan. Ketemu 1352426 1372562 itu adalah laba bersihnya. Kira-kira benar atau salah? Bisa dicek di soal kalau ada lampiran laba rugi. Nah, kalau tidak ada berarti coba saya cek dulu ya. Saya cekkan dulu. Untuk laba rugi. Ini kita cek di folder ini. Oke, laba rugi yang akurat ini, guide online, ini, ini laporan laba rugi. Oke, standar. Nah, ini ya, ini kunci jawabannya ya. Kita cek apakah sama. Ini 302. Oke, laba bersih. Oke, kira-kira sama apa enggak? Oke, laba bersih 302. Oke, alhamdulillah akhirnya sama. Ya, sama ya. Untuk lain-lainnya bisa dicek sendiri ya. Oke, 949, oke 1352, oke 76, 466. Hmm. Oke, sudah. Sudah, terima kasih. Semoga bermanfaat dan bisa dijadikan referensi untuk belajar. Nah, untuk neraca indeks kontrol, kita coba cek dulu. NIS, ini per 31. Nah, ini neraca indeks kontrolnya. Ya, arus kas, kalau mungkin mau dicek arus kas juga bisa. Tapi biasanya kita cek di laba rugi sama keseluruhan jurnal untuk melihat transaksi-transaksi yang teman-teman masukkan. Oke, ini ya cukup ya. Kita dapat laba 1,372 sekian-sekian. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Bisa dijadikan referensi untuk belajar. Saya kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Jangan lupa di like, share, dan komen ya.